Sosok Satrio Piningit dipercaya sebagai sosok yang mempunyai kesaktian dan berwibawa. Dari bahasa Pingit berarti masih tersembunyi atau memang belum saatnya muncul. Bila waktunya sudah tiba, sosok misterius tersebut akan naik ke tampuk kekuasaan tertinggi. Beliau yang akan menjadi teladan, harapan dan mengayomi rakyatnya. Satrio Piningit bahkan muncul saat kondisi Nusantara mencapai titik terendah dan penuh huru-hara, yang mana kondisi negeri Nusantara telah mencapai titik kemerosotan yang paling dasar, akan menjadi tanda-tanda akan adanya petaka besar yang melanda. Maka dengan kehendak Tuhan semesta alam, beliau yang ditunggu-tunggu akan muncul ke permukaan. Bisa dibilang kemerosotan moral, kehancuran budi pekerti, dan hawa nafsu yang merajalela di mana-mana. Satrio Piningit juga merupakan sosok yang arif dan bijaksana, yang akan membawa negeri Nusantara ini keluar dari zaman kegelapan menuju mercusuar dunia. Sejak kecil beliau selalu ikhlas menjalani apa yang dialaminya. Terkadang hidupnya berkecukupan, tak jarang juga berkekurangan. Tak pernah sekalipun terlintas akan jadi apa. Beliau hanya ingin menjadi seseorang yang bermanfaat bagi siapapun. Batin beliau selalu terdorong untuk menolong siapapun. Meski penghinaan dan pengkhianatan kerap didapatnya, tak jarang juga dianggap aneh oleh kebanyakan orang. Beliau tidak pernah merasa berat hati karena beliau yakin bahwasanya Allah Tuhan yang Maha Kuasa memang telah menyiapkan rezeki untuknya dengan cara tak terduga. Rezeki terus mengalir dari segala arah, meski tak berlimpah, tetapi cukup baginya. Kecerdasan beliau pun tumbuh melebihi orang kebanyakan pada umumnya. Adapun tentang perjalanan hidup Satrio Piningit selama beliau belum muncul, bila dirinya dibenci, difitnah, dihina, maka bencana-bencana akan bermunculan di muka bumi. Semua itu terjadi atas izin Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena beliau sudah mencapai level manusia rahasia, atau yang dikatakan para ahli tasawuf atau para sufi dengan sebutan manusia insan kamil, yaitu manusia sempurna. Sesungguhnya makam ma'rifatullah yang dicapai oleh beliau tentang rahasia-rahasia ketuhanan adalah bentuk kasih sayang Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kepada dirinya sebagai kekasihnya atau sebagai walinya, yang dimana di dalam diri beliau mengandung rahasia-rahasia Tuhan semesta alam yang tidak bisa dijangkau oleh orang kebanyakan pada umumnya, yang tidak dapat dijelaskan dengan akal, karena kemampuan akal itu sangat terbatas dalam mengungkap rahasia-rahasia tentang Tuhan semesta alam. Adapun bencana-bencana alam yang terjadi seperti gempa bumi, tanah bergerak, gunung meletus, banjir bandang, angin puting beliung,
kebakaran, peperangan, dan lain sebagainya. Itu adalah pertanda bahwasanya dirinya sedang dipersiapkan oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa untuk menyelamatkan manusia dari segala macam ancaman yang terjadi. Beliau akan membawa perubahan besar-besaran di muka bumi. Beliau akan menjadi pemimpin sebagai pemimpin akhir zaman yang adil dan bijaksana, yang akan memperbaiki akhlak moral manusia yang telah hancur. Karena pada hakikatnya manusia adalah berasal dari dirinya, yaitu diri Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah bertajalli dari zat menjadi sifat, yang disebut makhluk atau hamba, atau manusia. Tujuannya adalah agar dirinya disanjung, agar dirinya dikenal dan disembah. Adapun tentang dirinya yang sudah bertajalli menjadi makhluk, bukan berarti makhluk itu lalu kemudian menjadi Tuhan. Tuhan semesta alam tetaplah Tuhan. Sedangkan makhluk atau manusia tetaplah ciptaan atau hamba. Tuhan bertajalli menjadi sifat yang disebut makhluk, bukan berarti makhluk itu menjadi Tuhan di muka bumi ini, lalu kemudian sewenang-wenang melakukan segala macam tindakan dengan tanpa berperi kemanusiaan kepada sesama. Bukan seperti itu. Dirinya bertajalli menjadi makhluk agar dirinya dikenal, agar dirinya disanjung, agar dirinya disembah, sebagai kemahabesarannya, sebagai kemahaperkasaannya, sebagai kemahaagungannya, agar melakukan hal-hal yang baik kepada sesama makhluk yang ada di muka bumi ini. Semua itu dilakukan agar kehidupan ini berjalan seimbang, agar terjadi kedamaian, keselamatan, saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai. Dengan demikian, tujuan hidup manusia di dunia ini sebagai makhluk yang sempurna akan mendapat kebahagiaan, kedamaian, keselamatan sebagai tujuan hidup selama menjalani hidup di dunia ini. Tuhan menciptakan makhluknya sebagai bagian dari dirinya. Jadi, Tuhan tetaplah Tuhan. Manusia tetaplah manusia. Bila tidak demikian, maka yang terjadi adalah kehancuran dan malapetaka. Demikian bila bermanfaat disimpan, dan bila tidak lupakan. Karena kebenaran yang hakiki itu hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.